Nah, teman-teman, shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik yaitu tentang nilai Kristiani. Apa saja nilai Kristiani itu dan bagaimana kita mengembangkannya? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan biarlah Engkau terus memberkati kami, khususnya dalam masa pembelajaran online kami. Kami dapat belajar dengan baik, kami dapat menyelesaikan tugas kami, pelajaran kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mulai ya. Apa saja nilai Kristiani yang paling penting ya? Mengapa nilai itu penting, teman-teman? Kita akan melihat bahwa nilai itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Ya, semua tindakan kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Motif yang ada di dalam diri kita, motivasi kita. Ya, dan yang paling penting itu adalah nilai. Ya, nilai yang ada di dalam diri kita. Dan teman-teman, Anda harus perhatikan, karena tindakan Anda yang Anda lakukan berulang-ulang itu akan menjadi karakter Anda. Ya, misalnya Anda melakukan satu tindakan malas, ya, dan pada waktu Anda melakukan tindakan malas itu, Anda pasti dipengaruhi oleh motif atau nilai yang ada di dalam diri Anda, yang mungkin Anda percaya bahwa tugas ini nggak usah diselesaikan dulu ya, nanti aja baru bisa. Lalu akhirnya Anda melakukan satu tindakan yang akhirnya membuat Anda menunda-nunda terus. Dan pada saat itu Anda tunda-tunda dan akhirnya itu menjadi tindakan yang berulang-ulang dan teman-teman harus hati-hati karena itu akan menjadi karakter Anda. Ya, makanya tindakan malas Anda sangat dipengaruhi oleh nilai Anda pegang. Ya, nilai apakah yang Anda pegang ya untuk tindakan Anda. Dan pada akhirnya tindakan Anda yang malas, ya contohnya, itu akan menjadi karakter Anda. Makanya Anda akan bisa disebut orang lain sebagai pemalas karena tindakan Anda. Ya, karena itu sudah menjadi karakter Anda. Ya, karena itu teman-teman nilai itu sangat penting sekali karena dia mempengaruhi bagaimana Anda bertindak dan pada akhirnya dia mempengaruhi siapa Anda atau identitas Anda. Dan sebagai orang percaya, teman-teman, ya, seharusnya kita bertumbuh semakin menjadi dewasa dan itu artinya bertumbuh menjadi karakter yang diinginkan Tuhan. Apa karakter yang diinginkan Tuhan? Adalah karakter seperti Kristus. Makanya semakin kita menjadi dewasa di dalam iman, maka kita akan menjadi seorang yang berkarakter sama seperti Kristus. Dan itu sangat penting sekali ya. Sebelum kita masuk, teman-teman, ya saya ingin memperlihatkan satu video terlebih dahulu ya.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, teman-teman. Dalam video tadi kita bisa melihat bahwa pemuda itu mempunyai karakter yang baik. Kita semua setuju ya. Kenapa? Karena saya yakin sekali dia adalah seorang pemuda yang menunjukkan tindakan yang baik. Ya, makanya seorang ahli mengatakan bahwa ketika kita berbicara soal karakter, ya bisa disimpulkan dalam dua kata, yaitu tentang respect dan responsible. Saya rasa ini cukup bagus ya, meskipun nanti kita akan luaskan ya. Respect itu apa? Responsible itu apa? Teman-teman, respect itu berkaitan dengan tindakan Anda ya yang mengarah kepada orang lain. Ya, kemudian respect itu adalah tanda dari kasih dan kebaikan. Kemudian respect itu mencari kepentingan orang lain. Jadi itu adalah respect ya menurut keutamaan dari karakter ya. Jadi orang yang punya respect itu adalah orang yang selalu berbuat hal yang baik kepada orang lain, ya, selalu memperhatikan orang lain, ya, tidak membuat orang lain menjadi susah. Karena dia menghormati orang. Misalnya teman-teman, Anda janji dengan teman, ya, jam 9 pagi kumpul, ya, lalu semua teman-teman Anda sudah kumpul, tapi Anda jam 9 baru bangun, dan bukannya Anda terburu-buru, ya pergi karena sudah telat, malahan Anda santai-santai. Lalu kemudian teman Anda telepon, lalu Anda mengatakan, ya masih on the way, tunggu saya ya. Tapi Anda sebenarnya masih santai-santai di kamar mandi. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda merupakan orang yang demikian, berarti Anda tidak respect terhadap orang lain. Dan itu akan menjadi masalah besar di dalam karakter Anda. Ya, ya setiap orang bisa telat, ya pasti. Ya, tapi yang menentukan karakter Anda akan menjadi karakter yang utama atau tidak adalah ketika Anda, apakah Anda respect terhadap waktu orang lain? Anda respect terhadap tanggung jawab orang lain nggak? Nah itu ya. Jadi orang lain sudah kumpul, apakah
Anda respect terhadap itu. Kalau Anda respect, maka Anda akan merasa sangat bersalah. Dan Anda akan melakukan segala tindakan supaya menunjukkan bahwa Anda sebenarnya bukan orang yang egois, ya. Jadi respect itu penting, teman-teman, ya. Yang kedua adalah responsible. Res Responsible adalah satu sikap yang berkenaan dengan diri sendiri. Kalau respect terhadap orang lain, responsible terhadap diri Anda sendiri. Dan itu adalah tanda kedewasaan. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang semakin bertanggung jawab. Saya rasa ini semua Anda pasti setuju, ya. Kemudian responsible itu artinya juga Anda selalu mencari pertumbuhan dan perkembangan diri Anda. Jadi meskipun Anda bisa berbuat salah, tetapi Anda kalau orang yang responsibel, maka Anda akan selalu mencari pertumbuhan diri Anda. Anda tidak akan menyalahkan orang lain, ya. Anda tidak akan mencari kambing hitam, ya, tapi Anda responsibel terhadap tindakan Anda. Jadi teman-teman sekalian, respect dan responsible ini dua kata yang penting yang harus Anda kembangkan di dalam diri Anda. Karena itulah dasar pembentukan karakter Anda, teman-teman. Ya, sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak mengembangkan dua ini di dalam hidup kita. Teman-teman, kalau Anda tidak punya dua ini, yakinlah Anda akan dijauhi orang. Ya, ketika Anda di dunia kerja, Anda dimanapun, Anda akan dijauhi orang. Karena Anda tidak bisa respect terhadap orang lain, dan Anda tidak punya responsible terhadap diri Anda sendiri. Oke, teman-teman, ya. Kita akan masuk, ya. Jadi, apa saja sumber nilai Kristiani? Ya, sumber nilai Kristiani itu yang pertama adalah berasal dari kitab suci. Sudah pastilah, ya. Itu adalah basic dari Christian values, ya, nilai Kristiani, yaitu tentang buah roh, ya. Lalu kemudian ketika Anda percaya Anda menjadi manusia baru, maka Anda seharusnya mengembangkan karakter atau nilai Kristiani yang baru. Ya, misalnya Anda dulu suka berbohong, seharusnya Anda menjadi orang yang tidak berbohong lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah tradisi pengajaran orang tua, dan saya mau katakan ini penting sekali, teman-teman. Jangan anggap orang tua kita kolot dan kuno, karena mereka sudah banyak mengalami banyak hal, dan mereka sudah belajar banyak sekali di dalam hidup mereka. Ya, jadi pengajaran orang tua wajib kita dengarkan karena itu merupakan nilai yang pertama yang akan membentuk kita, teman-teman, ya. Kemudian dari reason, ya, akal budi, nilai yang diturunkan dari common sense. Jadi nilai-nilai Anda yang baik itu seharusnya sesuai dengan logika atau akal budi Anda. Jadi bukan melawan akal budi atau logika. Yang terakhir adalah nilai Kristiani berasal dari pengalaman hidup. Makanya teman-teman, semakin Anda punya pengalaman hidup, maka Anda bisa mengembangkan nilai Kristiani yang semakin dewasa dan semakin baik. Tetapi tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus ditopang oleh reason, oleh tradisi, oleh scripture. Ya, jadi scripture is the basic. Ya, teman-teman harus ingat. Ya, jadi apapun yang berlawanan dengan scripture maka itu tidak sesuai dengan nilai Kristiani. Ya, jadi tapi selain scripture juga ada tradisi, ada reason, ada experience. Ya, oke, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana karakter itu dikembangkan? Ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, orang mengembangkan karakter itu dari melihat atau mencontoh. Ini adalah yang paling penting dan paling utama, teman-teman. Ketika Anda melihat ada role model, dan itu menjadi example, contoh, teladan, atau tindakan yang Anda bisa lihat, maka Anda akan meniru. Jadi karakter itu ditiru, teman-teman sekalian. Makanya banyak anak-anak meniru orang dewasa atau orang tuanya, sehingga kalau karakter dari orang tua atau orang lain yang lebih dewasa itu buruk, maka itu akan ditiru oleh anak-anak. Nanti kita akan melihat satu video, ya, mengenai itu. Yang kedua, karakter itu dikembangkan dari relationship. Makanya teman-teman sekalian penting sekali menjaga pergaulan Anda dengan baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu ditulis di dalam kitab suci. Jadi kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang tidak baik atau lingkungan yang buruk, maka itu akan menjadikan satu habit,
sehingga itu membentuk karakter Anda. Ya, penting ya. Yang ketiga, karakter itu dibentuk dari respon Anda. Bagaimana Anda berespon terhadap situasi, berespon terhadap tekanan, berespon ketika Anda menghadapi konflik. Semuanya itu penting. Bagaimana Anda bereaksi dengan benar, membentuk habit Anda. Dan pada akhirnya Anda bertobat, ya, mengoreksi kesalahan, ya, melakukan kembali ya hal yang baik. Dan itu respon yang harus dilatih. Ya, makanya teman-teman sekalian, karakter ini dibentuk dari tiga ini. Dan ketika tiga ini baik, maka karakter yang terbentuk adalah karakter yang baik, teman-teman. Ya, oke. Kita akan melihat satu video ya tentang eh, role model ya, bagaimana anak-anak meniru orang dewasa ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. There's a license to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Ya, ada satu quote yang dituliskan yaitu dari G.C. Watts ya, menuliskan character is doing the right thing when nobody is looking ya. Ini satu kata saja, nobody ya, salah ketik. Karakter adalah Anda melakukan hal yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda. Nah, ini penting teman-teman. Apa yang Anda lakukan sendirian itu menentukan karakter Anda. Kalau waktu sendirian Anda atau tidak ada yang melihat, tapi Anda terus melakukan tindakan yang baik, maka itu menunjukkan sesungguhnya Anda adalah orang yang baik. Dan itu akan menjadi karakter di dalam diri Anda. Oke? Nah, salah satu nilai yang paling penting di dalam Alkitab berkenaan dengan karakter Kristen itu adalah tentang buah roh. Ya, tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan untuk kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, teman-teman sekalian, buah roh adalah 9 buah roh ini adalah basic karakter dari Kristiani. Dan ketika Anda mengembangkan buah roh ini di dalam hidup Anda, maka karakter Anda akan semakin dewasa. Karakter Anda akan semakin berbuah. Dan karakter Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Apa saja buah roh itu ya? Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Anda bisa lihat video berikut ini. Ya. 9 buah roh dan maknanya.
teman-teman sekalian, kasih adalah yang paling penting dari 9 buah roh itu. Yang paling pertama disebut dan paling menentukan. Ya, ketika Anda mengasihi, Anda akan bersabar terhadap orang lain. Ketika Anda mengasihi, Anda akan berbuat baik kepada orang lain. Ketika Anda mengasihi, Anda akan melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Anda akan setia kepada pasangan Anda. Anda akan bisa menguasai diri dengan baik. Ya, di negara Tiongkok itu ada seorang nenek yang bernama Lou Xiaoying, ya, Xiaoying, ya, Lou Xiaoying. Nenek ini usianya sudah sangat tua, 80-an tahun, ya, tapi dia adalah seorang nenek yang sangat luar biasa sekali. Dia ditinggal oleh suaminya, ya, suaminya sudah meninggal, dan kerjaannya tiap hari hanya mengumpulkan sampah, ya. Jadi dia adalah seorang pemulung, ya. Dan pada waktu dia mengumpulkan sampah, pernah dia menemukan seorang bayi, ya, yang dibuang oleh orang tuanya. Dan kita tahu di negara Tiongkok, mereka hanya diperbolehkan punya satu anak. Dan kalau mereka punya anak perempuan ataupun punya lebih dari satu anak, maka mereka akan membuang anak itu. Ya, baik laki-laki atau perempuan, ya. Dan banyak sekali bayi yang dibuang di negara Tiongkok, ya. Dan pada waktu Lou Xiaoying, ya, nenek ini memulung, dia menemukan ada seorang anak. Dan dengan belas kasihannya, dia memungut anak ini, lalu dia membesarkan anak ini. Meskipun dia sebenarnya sudah punya anak dan anak angkatnya juga, ya. Dan pada akhirnya dia di usia tuanya dia menderita penyakit. Ya, ginjalnya sudah rusak dan dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah anak yang dia pungut yang sudah besar, ya, pada waktu dia sudah terbaring di rumah sakit dan tidak bisa bergerak lagi. Dan anak perempuannya ini membawa anak ini untuk membawa sukacita atau kebahagiaan bagi nenek ini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh nenek ini menurut saya adalah satu karakter yang sangat baik sekali yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita. Dan karakter ini muncul dari sacrifice, ya, mengorbankan diri, ya, muncul dari selfless, ya, bagaimana tidak mementingkan diri, muncul dari sincerity, ya, bagaimana ketulusan, ya, dia ingin memelihara anak yang dibuang ini, ya. Dan teman-teman, 3 sifat inilah yang juga ada di dalam diri Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, dia mengorbankan diri untuk kita, dia secara selfless, ya, tidak mementingkan dirinya. Padahal Yesus adalah Allah, dan dia seharusnya tidak mengorbankan dirinya untuk kita. Tetapi dia mengosongkan dirinya, lalu datang ke dalam dunia dan mati bagi kita. Itulah sacrifice yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Dan seharusnya kitalah manusia yang harus dihukum. Tetapi Allah justru menghukum anaknya supaya keadilan itu bisa dipenuhi dan kita semuanya bisa diselamatkan kalau kita percaya kepadanya. Nah, teman-teman, itu semua bisa terjadi karena ada kasih Allah yang begitu tulusnya, yang begitu murni. Tuhan mengasihi kita. Ya, teman-teman, saya bisa mengorbankan diri untuk Anda. Saya bisa saja mengorbankan diri untuk Anda. Tapi tidak mungkin saya mengorbankan anak saya untuk Anda. Tetapi Bapa kita di surga, dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, mati bagi kita. Ya. Dengan dasar inilah, teman-teman, 3 hal inilah yang kalau kita belajar dari Yesus, maka karakter kita akan terbentuk dengan sangat baik sekali. Ya, ada satu film, ya, ini adalah film To End All Wars, ya.
help me. If I can't escape, I'll do the next best thing. I will take care of myself. I'm still alive. You can understand that, can't you? Take a look around you. You tell me what you see. Hope, Ernie. Hope. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. What does it mean to love one's enemies? How many times shall I forgive my brother? What can a man give in exchange for his soul? These are the questions that I faced in the second war to end all wars. The answers changed my life forever. Ya, satu film perang yang bercerita tentang ya sekelompok orang yang ditawan ya di satu camp ya. Kemudian di dalam camp itu mereka harus kerja keras ya. Dan suatu hari teman-teman sekalian mereka setelah selesai bekerja ya, mereka harus mengumpulkan kembali cangkul-cangkul ya, alat-alat yang mereka pakai dan harus dihitung kembali supaya tidak disalahgunakan ya. Dan tentara Jepang pada waktu itu dia hitung rupanya alat itu kurang satu dan tentara itu begitu marahnya. Lalu dia berteriak, siapa yang mengambil peralatan ini? Siapa yang menyembunyikan peralatan ini? Dia berteriak beberapa kali, semua orang sudah ketakutan. Kalau Anda tidak mengaku, maka saya akan membunuh kalian semua satu persatu. Dan dia begitu marahnya. Dan karena tidak ada orang yang mengambilnya, maka tidak ada orang yang mengakuinya. Dan karena itu tentara itu sangat marah sekali. Lalu dia mengatakan, baiklah kalau Anda tidak mau mengakuinya, sekarang saya akan bunuh satu persatu. Lalu dia mengambil pistolnya. Lalu pada waktu dia akan membunuh ya, satu orang, tiba-tiba ada satu ya, tahanan yang mengatakan, Pak, saya pelakunya. Sayalah yang menyembunyikan peralatan itu. Wah, mendengar itu tentara itu begitu marahnya. Lalu dia mengatakan, kamu datang. Dan dengan senjatanya, dia memukul orang itu sampai mati. Teman-teman sekalian, setelah orang ini mati, tahanan ini mati, tentara itu menjadi puas, lalu kemudian akhirnya mereka, teman-temannya, mengambil mayatnya, dan saat itu mereka menghitung kembali peralatan yang mereka kumpulkan. Dan pada waktu mereka menghitungnya, ternyata tentara itu salah hitung. Kurang satu. Akibatnya, satu nyawa harus melayang. Ya, teman-teman, tahanan ini menawarkan nyawanya untuk menolong, ya, mengorbankan nyawanya untuk menolong, ya, menyelamatkan semua teman-temannya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ya, dan menurut saya pada waktu Anda memahami pengorbanan ini, memahami selfless ini, teman-teman, maka Anda akan memahami ya bagaimana Anda mengembangkan karakter di dalam diri Anda. Karena menurut saya ini penting, ya, bagaimana Anda mengembangkan karakter dengan selfless, ya, dengan tidak mencari kepentingan diri, bagaimana Anda mengembangkan karakter, ya, 9 buah roh ini di dalam hidup Anda, yaitu dengan mencontoh role model kita adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, ya, inilah pelajaran kita hari ini. Ya, biarlah kita boleh mengembangkan, ya, belajar untuk menumbuhkan karakter kita, sehingga pada akhirnya
kita akan menjadi sama seperti Kristus yang telah mengorbankan diri untuk kita. Amin, teman-teman sekalian. Ya, oke, teman-teman, thanks untuk kita semuanya yang sudah mendengarkan. Silakan Anda ke Gizi, ya, dan Anda kerjakan ada satu tugas yang mudah, ya. Anda submit hari ini. God bless untuk kita semuanya. Ya, thank you.